Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayati. Saya adalah calon motivator yang sedang magang di salah satu cabang Bimba AIUEO Pasar Minggu. Oke, hari ini adalah hari ke-10 saya magang di Bimba AIUEO Pasar Minggu. Dan hari ini sesuai dengan arahan SOP, saya akan menjawab pertanyaan hari ke-10 tentang kurikulum baca. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah apa kepanjangan dari 4HVK. 4HVK itu sendiri adalah huruf verbal kembar. Lalu yang kedua, apa pengertian dari 4 huruf verbal kembar? Yaitu adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja. Lalu apa syarat sebelum mengenal 4 huruf verbal kembar? Yaitu adalah murid harus terampil dalam huruf verbal A, I, U, E, O, lalu huruf verbal J, L, N, T, R, C, lalu juga huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Seperti itu. Lalu yang keempat, apa contoh kata yang termasuk dalam 4 huruf verbal kembar? Yaitu ada bobo, dada, gigi, kuku, mama, papa, susu, yoyo. Itu. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 huruf verbal kembar ini? Yaitu adalah secara utamanya ya, tujuan utamanya adalah murid menyukai kegiatan bermain vokal verbal kata gitu loh. Jadi murid sukanya secara verbalnya atau mengucapkannya saja dari kata itu sendiri. Lalu kalau secara khusus murid membentuk logika. Jadi ini 4 huruf kembar, 4 huruf verbal kembar ini membentuk logika anak agar mengerti bunyi penggabungan huruf konsonan dan huruf verbal. Lalu yang keenam, bagaimana cara motivator untuk memperkenalkan 4 huruf verbal kembar ini? Yaitu dengan memperdengarkan verbal kata dengan pengulangan 3 kali dan diiramakan. Contohnya menggunakan lagu Labimba atau yang ada di Labimba. Contoh kayak MA, MA, mama, PA, PA, papa, BO, BO, bobo. Seperti itu. Jadi itu dilafalkan. Jadi kayak MA, MA, mama. Jadi itu diiramakan atau dinyanyikan. Seperti itu. Lalu masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Kalau dari tujuan utama, motivator bisa mengevaluasi dengan melihat apakah anak-anak menyukai kegiatan verbal kata ini atau tidak. Yaitu dari bagaimana anak itu ikut bernyanyi atau tidak, seperti itu. Lalu kalau tujuan khususnya untuk evaluasi motivator adalah motivator memverbalkan satu kata yang belum pernah diperdengarkan. Contohnya kan tadi cuman mama, papa, bobo. Lalu motivator belum melafalkan atau memverbalkan kata susu, SU. Nah, mungkin itu bisa ditanyakan ke anaknya jika seperti ini. Abang atau kakak, SU. Kalau anak tidak bisa menjawab susu, maka itu merupakan salah satu keberhasilan dari motivator yang dimana ini bisa dievaluasi seperti itu. Lalu yang ke-8, apa tahapan selanjutnya dari 4 huruf verbal kembar ini? Yaitu setelah 4 huruf verbal kembar ini mungkin bisa dilanjutkan ke 4 huruf verbal sederhana. Contohnya kayak paha, lalu kayak budi dan segala macamnya. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa kepanjangan dari 5HVS? Jadi 5HVS itu adalah 5 huruf vokal maksudnya 5 huruf verbal sederhana. Jadi 5HVS adalah 5 huruf verbal sederhana. Yang di sini adalah pertanyaan selanjutnya adalah apa pengertian dari 5 huruf verbal sederhana ini? Jadi 5 huruf verbal sederhana ini adalah huruf
suatu kata yang terdiri dari 5 huruf dan hanya diverbalkan saja. Kalau yang tadi hanya 4 kata atau 4 huruf, sekarang 5 sudah masuk ke 5 huruf seperti itu. Dan hanya diverbalkan saja ya. Lalu apa syarat sebelum mengenalkan 5 huruf verbal sederhana ini? Yaitu murid atau anak harus terampil di 4 huruf verbal sederhana. Jadi anak-anak itu harus terampil dulu. Jika tidak terampil maka tidak bisa untuk melanjutkan ke 5 huruf verbal sederhana. Seperti itu. Sebutkan contoh dari kata 5 huruf verbal sederhana. Yaitu ada mobil, siram, makan, dan sebagainya. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 huruf vokal sederhana ini? Yaitu tujuan utamanya ya adalah supaya anak menyukai kegiatan bermain verbal kata seperti itu. Lalu untuk secara khususnya adalah tujuannya agar anak itu mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal, konsonan. Contohnya kayak tadi siram, kan siram konsonan, vokalnya I, konsonannya lagi R, vokalnya lagi A, konsonan lagi M. Siram jadinya seperti itu. Lalu Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara motivator untuk mengenalkan 5 huruf vokal sederhana ini? Jadi bagaimana cara motivator untuk menjelaskan atau memperkenalkan 5 huruf vokal sederhana ini? Yaitu dengan memperdengarkan verbal kata dengan pengulangan 3 kali sambil diiramakan. Contohnya seperti SIRAM, siram. Seperti itu. Lalu yang ketujuh. Lalu ke pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ketujuh. Bagaimana motivator? Lalu kita masuk ke pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi dari 5 huruf verbal sederhana ini? Yaitu dengan motivator memverbalkan satu kata yang belum pernah didengarkan sebelumnya. Jadi jika kita mulai memverbalkan katanya mungkin seperti MOBIL, mobil, seperti itu. Jika anak bisa menjelaskan mobil itu, berarti salah satu itu evaluasinya sudah terlaksana, seperti itu. Lalu ke pertanyaan nomor 8 atau pertanyaan terakhir dari 5 huruf verbal sederhana ini adalah apa tahap selanjutnya setelah 5 huruf vokal sederhana? Yaitu jika anak sudah terampil dalam 5 huruf vokal sederhana ini, bisa dilanjut ke dikte 5 huruf verbal secara sederhana. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang 5 huruf 4 huruf lagi. Baik, maksud saya kita lanjut ke modul 4 huruf kalimat sederhana. Jadi pertanyaan pertama adalah apa kepanjangan dari 4 HKS? Jadi kepanjangan dari 4 HKS ini adalah 4 huruf kalimat sederhana. Lalu yang kedua, apa pengertian dari 4 HKS ini? Jadi 4 huruf kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata yang masing-masing 4 huruf. Seperti itu. Lalu apa syarat sebelumnya untuk memperkenalkan 4 kata sederhana ini? Yaitu adalah murid harus terampil 4 huruf verbal sederhana. Jadi jika murid belum terampil di 4 huruf verbal sederhana, maka tidak bisa dilanjutkan ke 4 huruf kalimat sederhana. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 kalimat sederhana ini? Yaitu tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Lalu secara khususnya tujuan ini adalah agar anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Lalu yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 kalimat sederhana ini? Yaitu dengan lagu Labimba. Contohnya SAYA, saya, BELI, beli, ROTI, roti, saya beli roti. Mungkin bisa seperti itu. Lalu apa tahap selanjutnya dari
4 huruf kalimat sederhana ini, yaitu anak jika sudah terampil pada tahapan 4 huruf kalimat sederhana ini bisa masuk ke simbol A, I, U, E, O, yang dimana sudah diperkenalkan bagaimana bentuk dari A, I, U, E, O itu sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabilhul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.